Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Baik, rasanya setelah UTS kemarin beban untuk di mata kuliah ini paling tidak separuhnya sudah mulai hilang, gitu ya. Jadi ini merupakan pertemuan ke-8 kita, meskipun sebenarnya kalau kita lihat secara capaian materi, kita baru sampai di materi keempat, yaitu tata letak pada mold, gitu ya. At least kita cukup banyak memakan waktu di materi ketiga, ya, karena memang materinya cukup berat dan konten materinya pun banyak, gitu ya, lumayan banyak, sehingga saya memecah itu menjadi beberapa bagian. Oke, hari ini kita akan membahas, slide saya sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, Mas. ya. Baik, untuk meringankan beban Microsoft Teams-nya, saya off kamera dulu ya. Oke. Ya, terlihat teman-teman Terlihat, Mas. slide saya? Ya. Jadi kita masuk di materi keempat, seharusnya masuk ke pertemuan keempat, gitu ya. Kita langsung ke tema keempat, yaitu desain tata letak mold. Nah, berbicara masalah layout, gitu ya, atau tata letak, ini tidak lepas dari tujuan utama kita menentukan konstruksi mold itu sendiri. Nah, sehingga pada saat kita mendesain tata letak dari produk dalam suatu mold tersendiri, kita harus mempertimbangkan apa yang perlu dipertimbangkan. Yang perlu dipertimbangkan adalah dimensi fisik dari insert, kalau memang ada, gitu ya. Kalau tidak ada, berarti luasan produknya terhadap mold base yang akan kita pakai. Kenapa? Karena kalau produk, artinya perbandingan produk dan mold base-nya itu tidak seimbang, nanti akan timbul masalah lain. Contoh misalnya kalau moldnya kekecilan, kita akan terkendala nanti di mekanisme ejection, gitu ya. Atau kalau cavity atau core-nya terlalu tipis misalnya, kita akan terkendala di bagian sistem pendinginan. Nah, jadi penentuan ukuran insert, gitu ya, terhadap mold base ini tentunya akan memudahkan untuk penempatan komponen-komponen pendukung lain. Nah, selain juga letak, gitu ya, pemilihan material juga merupakan keputusan yang penting, karena kita memilih material nanti akan berefek terhadap waktu dan biaya pembuatan, struktur kerja, dan perpindahan panasnya. Contoh misalnya adalah kalau kita pakai material yang sifatnya atau sifat karakter kekerasannya tidak terlalu keras misalnya. Mungkin dari segi machinability, gitu ya, atau keterbuatan proses akan jauh lebih mudah, gitu. Tetapi ada efek lain. Apa contohnya? Misalnya karena material itu tidak terlalu keras sehingga akan mudah untuk terdegradasi atau mudah aus. Nah, sehingga tidak cocok tuh untuk produksi-produksi yang sifatnya masif, gitu. Nah, sehingga pada kesempatan ini desain tata letak juga saya akan coba untuk membahas lebih detail terkait pemilihan tata letak itu.
Nah, praktis untuk urutannya adalah yang pertama kita harus tentukan dulu jumlah cavity. Nah, dari mana sih Mas kita menentukan jumlah cavity? Di pertemuan sebelumnya kita bisa tahu nih, kita tuh mau untung berapa gitu ya. Kita itu mau untung berapa bulan sih gitu. Terus kemudian kita juga harus tahu kapasitas mesin yang kita punya gitu ya. Nah, itulah yang menjadi salah satu faktor seberapa banyak cavity yang bisa kita hasilkan. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah cavity yang kita inginkan, kita bisa tuh menentukan tipe mold yang akan kita pakai. Kalau pengennya produksinya banyak, ya jangan pakai yang two plate gitu. Kalau cost-nya nggak terlalu banyak, ya jangan pakai yang triplet gitu. Itu kan materi sebelumnya gitu ya. Setelah kita menentukan tipe mold, nah baru sekarang nih yang akan menjadi pembahasan kita ke belakang nanti. Kita mau menentukan arah pembukaannya. Arah pembukaan itu berkaitan dengan apa? Wah, arah pembukaan itu nanti berkaitan dengan bisa tidaknya produk itu dicetak. Misalnya, seharusnya arahnya tengkurap misalnya ya, ini malah terlentang misalnya. Wah, nanti akan punya efek lain. Nah, sehingga kita akan membahas detail juga nanti terkait arah bukaan. Nah, setelah menentukan arah bukaan ya, mau serongnya ke kiri kah atau ke kanan, kita mesti tentukan parting plane. Nah, berbicara masalah parting plane ini, nanti kita juga akan melihat bagaimana kita menentukan parting line, kemudian parting surface yang tepat gitu dari beberapa kasus yang akan saya sodorkan nanti. Setelah kita mendapatkan parting plane tadi, nah parting plane ini sekedar info teman-teman, fungsinya adalah untuk memecah antara bagian core dan bagian cavity. Nah, itulah garis pemisahnya, yaitu berupa plane gitu ya. Terus setelah kita membuat parting plane, baru kita tentukan dimensi insert yang tepat itu seberapa sih. Nah, itulah tiga topik utama yang akan kita bahas di pertemuan ini. Nah, untuk menghidupkan suasana kelas kita, saya tetap akan membuka sesi tanya jawab, sehingga silakan nanti teman-teman kalau memang ada pertanyaan langsung angkat tangan boleh atau langsung saya disela juga boleh. Seperti itu ya. Oke. Siap, Mas. Siap, Mas. Oke, kita mulai dari desain parting plane. Nah, mungkin teman-teman yang semalam sudah mereview bab keempat di buku David O. Kasmer ini sudah sangat familiar dengan ini gitu ya. Jadi parting plane ini merupakan permukaan kontak. Permukaan kontak yang intinya itu saling berhimpit antara bagian core dan cavity. Makanya tadi saya bilang itulah yang menjadi plane atau bidang pemisah antara bagian atas dan bagian bawah. Tujuannya adalah untuk menutup rapat rongga mold dan mencegah kebocoran material plastik leleh. Meskipun pada aktualnya kita tidak bisa melakukan 100% surface itu harus rata. Surface itu harus perfect matching gitu. Karena justru kalau 100% matching itu malah justru menimbulkan masalah baru. Nah, bukannya bagus ya Mas kalau surface-nya itu pas gitu. Oh, ternyata enggak. Karena salah satu penyebab dari produk itu mudah terbakar gitu ya, atau kalau teman-teman pernah mendengar ada istilah burn mark gitu ya, atau ada bagian sisi ujung yang terbakar gitu ya, itu salah satunya adalah karena udara panas yang terjebak di dalam. Salah satu faktornya adalah karena parting line yang terlalu rapat. Parting plane yang terlalu rapat. Nah, itu juga menjadi kendala. Loh, lantas apa Mas kendalanya kalau misalnya parting plane-nya itu eh tidak match gitu. Kalau tadi kan terlalu bagus ya, terlalu rapat. Lantas apa kendalanya kalau misalnya longgar? Kira-kira apa dampak yang signifikan dialami oleh si produk itu? Kalau misalnya plan atau parting plan-nya itu tidak rapat. Kira-kira apa? Ada yang tahu?
Izin menjawab, Mas. Ya. Kalau menurut saya, jikalau parting line itu tidak rapat, nanti kontur dari si produknya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin bisa dispesifikkan lebih objektif mungkin. Saya belum begitu nangkap. Permisi Tapi Mas, nggak izin apa-apa. Mungkin Ya. izin bantu jawab Mas. Oke, boleh. Tadi Hero ya? Mungkin. iya, Mas. Oke, sebutin nama dulu ya, biar memastikan. Iya Mas. Ini Ya. saya Agung Hidayat, izin membantu Oke. untuk menjawab Mas. Nah mungkin dari saya sendiri Mas untuk akibat atau dampak yang ditimbulkan ketika parting plan-nya ini nggak rapat gitu Mas. Nah itu mungkin akan menyebabkan masih material plastik itu sendiri ketika proses nanti injeksi itu akan dia kayak semacam bisa masuk ke celah-celah ataupun rongga yang ditimbulkan oleh parting plan yang nggak rapat tadi, sehingga akan muncul produknya nanti akan ada sirip-siripnya gitu Mas, kayak ada sisa-sisa. Ya, oke, good. Ya, ini sudah lebih dilengkapi ya. Tadi Hero sudah mulai tepat gitu ya. Artinya bentuk produknya itu enggak sesuai, yang dimaksud bentuknya enggak sesuai apa? Ya, nanti akan timbul sirip-sirip. Nah, atau biasa disebut dengan flash gitu ya. Itulah salah satu dampak ketika parting plan itu tidak rapat. Nah, oke, terima kasih Mas Agung. Jadi bentuk dari parting plan ini umumnya berupa bidang datar. Tapi terkadang juga tidak sedikit yang mengikuti kontur. Nah, memang bentuk kontur inilah yang juga nanti akan mempengaruhi tingkat kesulitan dari proses machiningnya gitu ya. Nah, namun sebelum kita menentukan parting plan gitu ya, kita mesti menentukan dahulu arahnya. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan arah. Penentuan arah pembukaan mold itu ditentukan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah area terluas. Jadi kalau kita punya produk misalnya, nah ini contoh ya, misalnya bezel laptop atau yang kemarin sering dicontohkan ya, atau cover laptop gitu ya. Nah itu kan signifikan ya antara luasan bagian atas dengan mungkin di bagian samping, anggaplah seperti ini gitu ya. Ini pasti signifikan, betul? Nah, inilah yang menjadi faktor utama. Apa? Posisi area terluas. Jadi tidak mungkin ya, kalau produknya seperti ini, kok arah bukaannya ke sini dan ke sini. Nggak mungkin. Kenapa? Lihat area terluasnya di sebelah mana. Oh, ada di area atas. Ya berarti nanti arah untuk keluaran produknya itu ya kalau nggak ke sini gitu ya, atau ke sini. Hanya itu. Oke, jadi itulah faktor pertama. Faktor pertama adalah area terluas. Yang kedua, ini yang cukup penting nih. Harus disesuaikan sedemikian rupa pada saat mold terbuka, produk tersebut harus menempel di area core. Oke. Sebabnya kenapa? Karena ada proses ejeksi. Nah, jadi sudah dipilih area yang terluasnya yang mana. Faktor yang keduanya adalah pada saat produk atau mold itu terbuka, pastikan produk itu harus menempel di core. Sehingga kalau produk itu sifatnya punya kaki gitu ya, hampir rata-rata semua produk plastik kan punya kaki gitu ya, rata-rata gitu ya, atau bagian yang memiliki kontur ke arah vertikal gitu ya. Itulah yang diposisikan di arah core. Nanti saya akan bantu dengan visual gitu ya supaya teman-teman lebih mudah. Nah, jadi ada dua faktor itu. Nah, secara umum arah
pergerakan sumbunya itu ada dua. Ada aksial. Nah, kalau aksial yang saya gambarkan di warna biru ini aksial. Artinya apa? Artinya gerakan core dan cavity itu hanya ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Namun ada juga yang tipenya kompleks atau arahnya radial. Radial itu seperti apa? Nah, ini berkaitan kalau nanti teman-teman sudah masuk di mekanisme pelepasan undercut. Misalnya ada lubang di area siripnya dan sebagainya. Atau di area windowing gitu ya, kalau masih ingat teman-teman sebelumnya. Nah, itu harus menggunakan mekanisme pergerakan arah radial. Nah, nanti ada contohnya. Oke, ini contoh yang cukup mudah yang saya ambil di buku, yaitu cangkir dan tutupnya. Ini kalau yang sering main ke Family Mart ya, kalau pecinta kopi-kopi hangat ya pasti tahu gitu ya. Tapi kalau yang biasa belinya kopinya dingin ya nggak tahu nih. Oke, nah ini contohnya nih. Nah, ini bagian tutup. Saya menggambarkan arah ke atas itu ditandai dengan garis berwarna merah. Kemudian arah ke bawah ditandai dengan garis berwarna hijau. Tapi nanti jangan terjebak ya pada saat posisi itu ada di mesin. Karena kalau di mesin mesin horizontal yang kita miliki itu bukan atas bawah tapi kanan kiri. Nah, itu hanya persepsi aja, nggak ada masalah. Kemudian part yang kedua adalah cangkir. Saya juga menganalogikan arahnya ke atas itu merah, ke bawah itu hijau. Nih. Yang pertama, pada tutup merah pada produk tutup ya. Warna merah atau hijau yang menempel pada core. Menurut kalian yang mana? Izin menjawab Mas. Mas. Ya, sebutkan nama. Saya Faisal Mas. Izin menjawab. Oke, Faisal. Ya. Tutup botol ini Ya. bagian nempel core itu adalah bagian hijau Mas. Nanti di situ ada dan ejector punya nanti yang ngedorong Mas. Oke. Ya, good. Benar. Tadi kedua kayaknya ada suara siapa itu? Erlambang ya? Saya Mas. Oh, siap. Tadi yang suara kedua siapa ya? Sempat mendengar. Reza Mas. Erlambang Mas. Oke, yo. Keduanya boleh lah, silahkan. Siapa duluan? Reza dulu, Erlambang dulu boleh, silahkan. Oh ya, Reza dulu aja nih Mas. Nggak. Oke. Oke. Ya, Reza. Untuk benda yang sama Mas ya, tutup. Oh, janganlah. Oh, Atau cangkir jawabannya ya? beda. Sama sih Mas. Jawabannya beda. Kalau sama cari yang nomor 2 berarti sekarang. Kalau untuk yang cangkir itu yang berwarna hijau Mas. Karena itu yang bakalan nempel sama akornya Mas. Begitu. Yang mana tuh? Yang cangkir Mas. Yang cangkir warna hijau juga. Yang tutup warna hijau, yang cangkir warna merahnya Mas. Oke, good. Yang tutup warna hijau, yang cangkir warna merah. Ya. Merah. Oke. Mungkin Herlambang bisa bantu jawabannya sama nggak, Herlambang? Sama Mas. Oh, yang kalau cangkir sama berarti tolong dijelaskan dulu. Kenapa kok yang tutup warnanya hijau, yang cangkir yang warna merah malah? Silakan. Teruskan berarti pembahasannya untuk setiap mekanisme ejection pada produk mold, ejektornya berada pada bagian saat apabila kita menganalisa, semisal di hijau ini memungkinkan untuk bagian produk yang warna kuning ini Mas, berarti apa nih? Iya, tutup. Tutup. Kemudian apabila ejektornya berada di merah, nanti akan istilahnya kalau menurut saya bisa terjadi nyangkut gitu Mas. Di bagian itu nya juga sudah cukup terlihat jelas Mas bahwa perbedaan mana
panjang Core dan kakinya ya. Iya, Mas. Izin menambahkan Mas, Ya, boleh. kenapa juga ditutup botol itu, kenapa hijau ejector, apa namanya, proses ejectornya, karena juga bagian merah itu pasti selalu visual yang dilihat oleh orang ya Mas. Jadi itu nggak boleh Wah, ada, that's good. maksudnya nggak boleh ada kelihatan kayak bentukan kecil dari si ejector pin yang kedorong, dan nggak boleh ada seperti kalau runner gate itu ada nanti si operator atau mesin yang otomatis itu nggak boleh ada di potek antara si runner gate-nya Mas. Jadi selalu Betul. fix, harus bagus. Jadi itu karena cavity itu fix, Oke. dan juga cangkir itu bagian hijau itu harus halus. Jadi yang dipegang halus dan nggak boleh ada kekasaran gitu Mas. Jadi itu juga bagian cavity harus fix. Maksudnya cavity itu fix. Oke, that's good. Visual ya. Jadi kalau yang di area atas itu, yang area atas berarti yang area ini nih, teman-teman, yang tadi dijelaskan Faisal nih, area ini bukan area dalam ya, ini area luar. Ini harus bagus visualnya. Kenapa? Karena inilah yang nanti akan terlihat gitu ya. Jadi nggak boleh nanti ada bekas ejector di sini, nggak boleh. Boleh tapi adanya di dalam. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Oke, that's good. Terima kasih. Kita lanjut ya. Ya. Nah, sekarang setelah kita tahu arah bukaannya, kita mesti menentukan nih. Ini tuh harusnya pakai aksial kah atau radial gitu. Nah, ini hanya contoh saja ya teman-teman. Meskipun kalau kita lihat dari tutup cangkir ini memang harusnya lebih cenderung cocok dengan arah aksial gitu ya. Artinya apa? Artinya pergerakan cavity-nya hanya ke arah atas dan ke arah bawah gitu. Nah, tapi teman-teman jangan terjebak dengan penamaan arah ini atas dan bawah. Karena nanti aktual di dalam mesinnya produk itu proses pembukaannya itu secara horizontal gitu ya, bukan vertikal. Kebetulan saya membandingkan dengan kondisi mesin yang ada di kampus kita gitu. Meskipun tetap ada juga mesin molding yang tipenya itu vertikal, itu ada gitu. Artinya kalau misalnya ini diputar 90 derajat gitu ya, berarti inilah yang nanti akan menjadi cavity ini ya, cavity. Inilah yang akan menjadi core gitu. Nah, ini yang sederhana yang biasa teman-teman lihat adalah aksial. Namun ada juga yang tipikal yang radial. Nah, saya pengen menjelaskan sedikit kenapa kok kita perlu radial. Jadi tadi saya sempat menyinggung adanya kontur undercut pada produk. Contoh misalnya teman-teman, kalau kita lihat gitu ya, kita lihat di sini kan sebenarnya produknya mulus. Tapi kalau misalnya saya pengen modifikasi deh, di sini mau ada lubang. Oke, jangan tanya kenapa kok ada lubangnya. Enggak, ini baru contoh aja. Di sini pengen ada lubang. Nah, sehingga produk di bagian ini harusnya terisi oleh material. Benar nggak teman-teman? Benar ya? Nah, karena harus diisi material insert gitu ya. Artinya kita tidak bisa menggunakan mekanisme aksial biasa. Nah, kita harus menggunakan mekanisme pelepas undercut. Nah, mekanisme pelepas undercut itu bisa berupa slider, lifter, hidrolik dan sebagainya, gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan pergerakannya sehingga menjadi radial. Jadi radial itu bukan hanya sebatas ke atas dan ke bawah, gitu ya, tetapi keluar dari sumbunya. Jadi kalau kita kembalikan ke arti secara harfiah dari radial itu kan keluar dari sumbunya, sedangkan aksial itu menuju gitu ya, menuju ke sumbunya. Nah, ini segaris nih sumbunya nih. Sumbunya tengah segaris doang. Tapi kalau ini kan enggak, arahnya ada yang ke atas, ke samping kanan, bawah, samping kiri. Nah, sehingga disebutnya dengan radial. Radial itu nggak harus hanya nggak harus mencukupi kanan kiri gitu ya. Bisa serong, bisa dan sebagainya. Intinya adalah arah sumbunya itu lebih dari satu sumbu. Jadi bukan hanya, kalau di sini berarti kita lihatnya bukan hanya Z-nya saja, tetapi ada sumbu lain.
arah pergerakan terhadap sumbu lain. Nah, itu disebut dengan radial. Oke. Bisa dilanjut? Bisa ya? Oke. Nah, ini contoh Bisa, Mas. untuk pergerakan arah pembukaan pada produk bezel laptop. Jadi kalau kita lihat nih ya, bezel laptop ini punya beberapa kontur nih kalau kita zoom in gitu ya. Nah, nih, lihat. Nih, ini tuh area yang ada undercutnya gitu ya. Nah, sehingga karena dia ada undercut, khusus untuk produk bezel laptop ini lebih cenderung harusnya menggunakan yang apa? Yang radial gitu ya, yang memiliki arah bukaan bukan hanya satu sumbu gitu. Bukan hanya satu sumbu, tapi multi gitu ya. Ada beberapa. Nah, itulah yang harus diperhatikan terkait dengan arah pembukaan mold. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa meraba-raba nih. Kira-kira produk saya itu arah bukaannya ke arah mana. Nah, nanti kalau yang masih bingung, boleh silakan ditanyakan. Oke, sebelum saya ke parting line, arah pembukaan ini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Belum mungkin. Oke, siap. Nah, ini setelah ya, oke, masuk. Maaf Mas, tadi mau potong. Jadi saya masih rada bingung sedikit Mas tentang radial. Jadi berarti eh, pendorongannya itu ada dua kali mekanisme ya Mas. Jadi udah didorong oleh ejector pun terus nanti ditarik oleh slider sama lifter gitu. Pergerakannya ini Faisal eh barengan. Karena kan mekanisme ejector dan mekanisme slider itu sama-sama digerakkan oleh ejector root atau plat ejector itu sendiri. Sehingga seiring dia membuka gitu ya, seiring dia membuka biasanya kan plat ejector itu ditekan ya, bener nggak? Iya Mas, dorong Mas. Nah, pergerakannya itu akan bareng. Jadi ya eject ya buka gitu. Berarti sekalian lifter dan atau slidernya itu gerak juga Mas. Betul. Karena kan nggak mungkin kita melakukan proses ejeksi dalam kondisi mold tertutup. Gitu. Kalau yang memungkinkan malah justru mold itu terbuka dulu bisa. Ejeksinya terakhir itu masih mungkin. Tapi itu nanti akan memakan waktu biasanya. Jadi cycle time-nya kan jadi lama gitu. Jadi biasanya antara mold buka sama mold ejeksi itu tetap ada jeda waktu tapi nggak banyak. Karena tujuannya untuk mempersingkat itu cycle time. Gitu. Oke Mas, sudah terbayang Mas. Terima kasih Mas. Oke. Ya, sama-sama. Nah, kita sekarang masuk ke parting line. Nah, teman-teman, di sini saya punya produknya sama. Ya Mas. Produknya adalah cangkir. Tutup cangkir. Nah, kalau teman-teman lihat nih, saya punya gambaran. Jadi ini adalah cavity. Ya, bagian atas itu cavity, yang bawah adalah core. Begitu juga yang ini cavity, ini adalah core. Gitu ya, ini sama. Nah, kalau produknya sedemikian, gitu ya. Kalau produknya sedemikian, ini sengaja saya buat ekstrim ya, teman-teman, supaya membedakan bahwa di sini tuh ada bidang nih. Nih, maksudnya ini. Ini tuh kaki yang kecil gitu ya di atas. Nah, tadi kan semua sepakat ya bahwa yang harus menempel di core itu bagian mana. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah dari A, B, C, D, E, dan F. Menurut kalian mana yang tepat untuk dijadikan sebagai parting line? Silahkan. Yang bisa boleh menjawab. Izin jawab, Mas.
Ya, Kalau menurut saya dalam penentuan parting line ini saya lebih memilih yang produk yang D, Mas. D. Oke, kenapa D? Baik, mengapa D? Karena secara penentuan core dan cavity-nya sudah tepat. Ya, Selanjutnya, mengapa saya memilih parting line-nya di situ? Karena di samping bidangnya rata, sehingga baik istilahnya menambah kebaikan dari parting line tersebut. Secara visual oke. juga semakin baik dibandingkan yang produk yang lain, Mas. Dibandingkan Oke. bagian yang lain. Oke, ya. Diterima. Kira ada jawaban lain? Terima kasih. Ya Mas, izin menambahkan Mas. Sebut. Boleh. Ya Mas, kalau dari saya Nama? sendiri itu Reza Ramadan. Oke. Ya, lanjut. Nah, kalau untuk pemilihannya itu sama kayak Lambang itu yang di Mas kenapa yang D, yang pertama itu emang udah posisinya udah benar antara pemilihan core dan cavity-nya, dan kenapa itu nggak sama kayak yang lain, kan ada yang di D sama yang di B itu ada yang di antara garisnya itu Mas, karena kenapa nggak di situ, sebenarnya di situ juga bisa tapi bakalan mempersulit pada saat masiningnya nanti Mas, karena kayak cutternya itu bakalan sulit buat masuk atau melakukan pemakanan seperti itu sih Mas. Oke. Ya, Jika nambahkan Mas, oke. Boleh? di D, jadi pemilihan D itu juga kenapa? Karena semisal nanti ada kebocoran itu kan pasti ada dikit, tapi jadi lebih mudah untuk penyempurnaan Mas. Jadi walaupun nanti ada bocor bisa dikurangi Mas, dengan nanti bisa dikurangi oleh operator Mas. Dan juga pastinya Oke. tentunya nanti ada screw lock-nya itu nanti yang nempel di core, jadi agak di dalamnya itu di core itu yang lebih efisien nih Mas. Oke. Nempel sama core. Bisa diterima. Ada nggak yang jawabannya lain dari ketiga ini? Nah, kalau ada yang lain dari ketiga ini, silakan argumen. Nggak apa-apa. Karena jujur, saya juga sedikit berbeda pandangannya. Silakan kalau ada yang lain. Permisi Mas. Iya. Kalau saya masih bingung Mas untuk membayangkan tutup cangkir. Siapa nih? Kholis Mas. Oke, Kholis ya. Saya masih bingung membayangkan jika tutup cangkir ini diposisikan seperti pada gambar A, B, C, D, E, F Mas. Masih bingung ya? Iya Mas. Oke. Iya, Untuk posisi yang atas mana, yang bawah mana masih bingung Mas. Mas. Jadi ini Mas Kholis ya. Jadi gini. Ceritanya yang kaki saya buat ekstrim ini itu bagian ini Mas. Paham maksudnya? Iya Mas. Oke. Nah, cuma saya ini mohon maaf salah gambar gitu ya. Harusnya tuh gini, harusnya itu yang kecil ini gitu ya. Kemudian kayak gini. Sorry. Ya intinya bukan salah gambar sih ya, tetapi terlalu ekstrim gitu ya miringnya ini, karena ini buat menggambarkan yang ini gitu. Intinya supaya memberikan pandangan ke teman-teman, di situ ada faktor draft angle gitu. Tapi saya memang buat itu rada ekstrim biar terlihat semakin jelas perbedaannya gitu aja. Permisi Mas. Ya. Saya agak sedikit bingung juga sih Mas antara D sama A Mas. Jadi kayaknya juga bisa A Mas, karena
tentunya kan kalau itu kadang ngelihat kayak ini piring itu juga bisa apa namanya eh, runner gate-nya itu ada di bawah juga sih Mas. Oke. Oke. Biar tidak terlalu bingung gitu ya. Sebenarnya antara D dan E itu boleh gitu ya. Tetapi lebih cenderung saya di E. Kenapa? Coba teman-teman perhatikan statement pertama. Statement pertama bahwa yang harus menjadi concern adalah area terluasnya. Nah, area terluasnya itu di sini nih. Sehingga sebisa mungkin area terluas inilah yang menjadi plan-nya. Nah, sehingga nanti tetap akan ada, ini juga saya tidak terlalu proporsional ya penggambarannya. Harusnya bagian bawahnya ini yang lebih gede gitu ya. Bagian bawahnya lebih gede, ini yang kecil itu yang di atas. Harusnya demikian. Nah, makanya tadi saya bilang, wah ini saya gambarnya terlalu ekstrim nih. Itulah yang menyebabkan teman-teman rada bingung gitu. Oke. Kayak apa sih? Nah, nanti saya tambah jelaskan lagi di sini. Oke, di sini ada bagian cangkirnya. Menurut teman-teman yang mana nih yang tepat nih? A, B, C, D, atau F? Mungkin kalau yang ini sudah jauh lebih baik ya gambarnya daripada yang tadi. Kalau tadi perbandingannya kurang proporsional. Kalau sekarang mungkin ini sudah tambah ekstrim nih. Jadi harusnya sih kelihatan banget nih yang mana. Kira-kira yang mana nih? A, B, C, D, E, F. Parting line yang tepat. Izin menjawab Mas. Ya, Ini perkenalkan saya Kholis Mas. Izin menjawab untuk jawaban saya menurut saya itu yang E Mas. yang E. Oke. Ya. Alasannya? Untuk alasan sendiri pada bagian cangkir itu terdapat semacam perbedaan ukuran antara tebalnya Mas. Sehingga itu sebagai garis pemisah antara core cavity Mas. Oke. Ini masuk. Oke. Nggak ada yang masalah. Oke. Mungkin ada persepsi lain. Ini masih tetap sama ya. Ini cave, ini core. Jadi ini juga sama, ini cave, cavity, ini core. Izin menjawab Mas. Iya. Masih bingung sih Mas antara A dan B Mas. A atau B? Iya Mas. Oke. Tadi kalau Kolis E ya. Nah, sekarang Permisi, Mas. Faisal A atau B? Izin menjawab juga Mas. Iya. Seru Kalau- nih. Ya, lanjut. Kalau saya yakin di B sih Mas. Oke, 2 vote B. Ya, ada yang bisa jelasin? Siapapun itu yang tadi jawabannya A, B atau E. Tadi udah dijelasin. Yang tadi milih A atau B itu. Jadi ini Mas Boleh ya Faisal Mas. dijelasin? Karena juga belakang cangkir itu kan harus halus, itu berarti harus cavity, dan juga penampangnya yang harus lebih luas sih Mas. Didorong oleh ejector pinnya. Oke. Ya. Nah, kalau ini memang harus berkaitan dengan kondisi produknya. Oke. A dan B itu sama-sama boleh. Tapi kalau saya boleh memilih, saya akan memilih B. Nah, kan jadi pertanyaan, alasannya kenapa Mas? Nggak di A. Ini sebenarnya sepele tapi nanti akan berkaitan dengan visual. Oke. Sekarang gini, pertanyaan saya, di area parting line A, ini ya, berarti kan di sini, di ujung sini. Sebentar. Oke. Sorry.
Oke. Ya, terlihat teman-teman? Terlihat Mas. Iya, iya. Tadi kan ada saya itu masih masih mengizinkan lah kalau milih A. Nah, tapi lebih recommended ke yang B gitu ya. Aduh, sorry. Ya. Nah, kenapa alasannya? Alasannya gini. Parting line itu kan lurus, bener nggak? Lurus, bener nggak? Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, ini kan bibirmu ditaruh di sini nih, bener nggak? Iya mas. Artinya, Iya mas. kalau ininya tepat di parting line, berarti ini kalau saya potong nih ya, berarti botolmu gini loh. Nih, lihat nih. Apa? Efeknya apa? Tato mas. Kunci tajam. Nanti jadi ketahuan kalau ini cangkir murahan, bener nggak? Safety, itu ya, safety materialnya nggak ada. Sehingga saya lebih merekomendasikan di B. Kenapa? Satu, di sini ada kontur nih. Ini kan kontur apa sih sebenarnya? Ini kontur penguat nih, rib. Nah, di rib ini kan bibirmu nggak mungkin sampai di sini ya. Kecuali kalau dicangkok gitu ya, bibirnya panjang, nah baru bisa sampai sini. Gitu. Kan nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin gitu. Meskipun aktual kalau orang yang benar itu minum nggak mungkin dibuka gitu ya, tapi pakai sedotan di sini gitu ya. Tapi kan style orang beda-beda ya. Ada yang dibuang tutupnya, diminum cangkirnya gitu kan. Jadi ada alasan safety tadi. Nah, selain itu juga satu lagi, di area ini itu harus tajam. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih, kita zoom nih ya, di area sini nih ada centungan nih. Tahu nggak ini centungan itu apa? Untuk ngunci kan? Nah, jadi ini harus lancip. Ini harus lancip. Kenapa? Supaya bisa dikunci gini. Nah, ini bisa dikunci nih. Kalau kontur di area sini nih, itu dibuat radius, nanti nggak bisa ngunci. Lepas terus. Jadi ada kayak mekanisme lock gitu. Paham nggak maksud saya? Oh mas. Oh mas. Oke, good. Ada pertanyaan? Cukup? Kita lanjut. Cukup mas. Oke, nah ini jadi letak parting line. Kenapa kok tadi saya bilang yang A tuh boleh, boleh di sini boleh tuh. Tapi kalau saya lebih suka yang di sini. Kenapa? Karena ada alasan tadi. Ada faktor safety. Pada saat orang minum itu nggak boleh bibirnya terluka gitu ya. Nanti kalau bibirnya terluka, bukan rasa kopi yang enak gitu ya, tapi rasa mangkel yang ada gitu ya. Sebel gitu ya. Nah, itu. Nah, ini kalau kita lihat produknya cover ya, atau cover pada laptop ya, bezel laptop ini. Ini parting line-nya yang berwarna hijau, biru nih. Kenapa nggak di sini? Ya nggak boleh lah. Ini kan kontur ya. Ini bagian dari kontur. Jadi nggak boleh. Nah, setelah kita menentukan parting line, nah sekarang lebih mudah karena kalau parting plan itu sifatnya hanya narik keluar dari parting line itu sendiri. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh parting plan pada cup. Nih. Nah, ini contoh parting plan. Parting plan pada bezel laptop. Nah, tapi ini ada sedikit modifikasi. Tujuannya untuk apa? Nah, ini dia. Tadinya ini kan memanjang ya. Ini enggak nih, cuma dikecilin aja. Jadi tetap ada kontur. Nah, nanti setelah ini ada namanya shoot off. Nanti saya akan kenalkan kalian dengan yang namanya shoot off. Apa itu shoot off? Nah, ini nanti berkaitan dengan kontur-kontur ini nih. Oke, shoot off. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah machining. Kalau konturnya tambah banyak kan machining cost-nya tambah tinggi ya. Nah, sehingga meskipun ada kontur tapi di situ diminimalisir panjangnya. Nah, ini. Yang tadinya full sekarang cuma tinggal separohnya. Itu. Nah, tadi saya menyinggung adanya shoot off. Nah, shoot off itu apa sih? Shoot off merupakan penutup kontur, ya. Penutup kontur
untuk area kontak antara insert core dan insert cavity yang memisahkan bagian rongga yang terbentuk antara keduanya. Intinya harus ditentukan nih. Ini ada celah, tapi celah ini masuknya ke cavity atau ke core. Nah, sehingga harus ditutup. Nah, proses penutupannya itu disebutnya dengan shoot off. Karena di situ tidak ada proses pengisian atau tidak ada shoot. Contohnya apa sih, Mas? Ini lihat nih. Nih lihat. Ini kan ada kontur nih. Ini kan ada kontur nih. Terus ditutup. Nah, pertanyaannya ini mau masuk kontur cavity apa kontur core, Mas? Nah, kalau itu harus melihat objeknya. Harus melihat objeknya. Gitu ya. Kalau objeknya itu kalau ini kan ini hanya untuk menggambarkan saja ya bahwa shoot off itu adalah ini. Menurut area penutup kontur. Nah, kita lihat yang benerannya. Ini kalau kita lihat pandangan dari samping. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Ini sama gambar ini kan tandanya di situ ada kontur nih. Jadi gambar ini merupakan bagian dari dari bezel laptop. Jadi bezel laptop itu gambarnya kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Ini yang ditunjukkan hanya area ini. Jadilah ini. Oke, sampai di sini paham? Jangan bingung ya. Mas. Oh, oke. Ini ada shoot off bawah, ada shoot off atas. Maksudnya apa? Artinya di sini kan ada ketebalan nih, teman-teman. Ini ada ketebalan nih. Nah, kalau ketebalan shoot off bawah berarti kontur bawah yang ditutup. Artinya apa? Artinya batas core-mu itu nanti sampai di sini nih. Ini ke sini core. Ini ke sana cavity. Nih, biru ini cavity nih. Ini ke sini, ini cavity udah nih. Terlihat nggak? Saya zoom in. Tuh, lihat kan? Batas yang ada merahnya itu merah ke bawah itu core. Sedangkan merah ke atas ke biru itu cavity. Itu kalau shoot off-nya di bawah. Lain cerita kalau shoot off-nya di atas. Berarti sebaliknya nih. Di bawah garis anak panah itu masuknya ke core. Jadi core-nya sekarang berkontur. Tapi cavity-nya itu nggak berkontur. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit menurut persepsi saya. Lebih baik yang mana? Shoot off bawah apa shoot off atas untuk produk ini? Kalau menurut hemat saya lebih setuju dengan shoot off yang berada di atas untuk produk bezel laptop. Alasannya apa? Yang pertama, kalau kita pengen membuat kontur yang lebih halus, umumnya kalau kita melihat bezel ini pastinya letaknya ada di cavity. Sehingga sebisa mungkin kontur di cavity itu jangan terlalu banyak. Oke, sehingga lebih baik kontur itu letaknya ada di core. Kenapa? Karena kalau core itu kan dibalik. Kalau dibalik cover gitu ya, dibalik cover itu kan berarti nggak harus bagus surface-nya. Sehingga penutupannya di bawah. Nah, kalau kita lihat nih, hasilnya shoot off atas nanti akan sedemikian. Dilihat nih. Ini kalau di zoom in, nah, lihat kontur ini gambar core ya teman-teman. Ini area core, bukan area cavity yang ditampilkan. Ini yang bentuknya kayak papan catur ini, hitam putih. Ini adalah kontur dari penutupan shoot off tadi. Jadi kontur shoot off-nya itu terletak ada pada area core, bukan pada cavity. Sehingga kalau kita lihat area cavity itu hanya lurus saja. Jadi step bertingkatnya itu letaknya ada di core. Seperti itu. Mudah-mudahan paham. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi gambar ini, ya teman-teman. Gambar ini itu dipotong di sini teman-teman. Jadi kalian cuma lihatnya ini doang. Ini gambar ini.
Pokoknya jangan lihat, loh Mas kon ini lebar. Iya, tapi ini hanya bagian ini aja yang terlihat. Sisanya bayangin. Mana? Ada yang sudah punya bayangan? Bayangin dulu. Oke. Oh iya, boleh. Ayo. Berarti Mana? Hmm? core-nya itu menonjol dan cavity-nya itu rata, berarti itu antara menonjol dan rata pertemuan ya Mas, jadi berlubang seperti itu Mas. Iya. Jadi gini, Mas Faisal. Ini tuh berlubang nanti. Cuma untuk menentukan lubangnya, untuk menentukan bahwa shoot off atas atau shoot off bawah itu kan nanti berkaitan dengan konturnya kan. Kontur dari si core dan cavity, bener nggak? Kalau kecenderungannya kontur cavity itu kan pastinya harusnya lebih halus, bener nggak? Setuju nggak? Iya Mas. Nah, kalau lebih halus, berarti kan nanti ada treatment tuh di situ, entah polishing, entah grinding dan sebagainya. Tapi kalau sekarang nih tak suruh membayangkan, lebih mudah mana? Melakukan polishing pada bidang datar atau bidang bertingkat? Bidang datar, Mas. Datar. Bidang Sehingga datar, Mas. bidang yang bertingkat itu kan memang nggak penting ya. Core itu kan nggak penting untuk harus dibuat glossy lah istilahnya di produk ini. Di produk bezel laptop. Kan nggak perlu ya. Sehingga karena bagian cavity nanti mau di surface treatment supaya halus, sehingga harus dibuat konturnya seminimal mungkin. Sehingga shoot off yang dipilih adalah shoot off bagian atas. Nih. Oke. Kemarin suruh ngitung ya, sekarang suruh bayangin. Oke. Masih bingung? Masih, Mas. Oke, bingungnya di mana? Masih belum kebayang sih. Belum kebayang. Oke. Tapi kalau gambar ini ngambilnya dari mana tahu? Iya, tahu, Mas. Ini ya. Jadi kalau digambarkan full tuh kayak gini nih. Gambar ini kayak gini nih. Ini. Gitu. Set 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 gitulah ya. Oke. Nah, kalau saya gambar gitu ya, nih ya. Gambar yang ini nih, gambar yang ini. Sekarang kontur core-nya itu jadi gini, Mas. Kontur core-nya ya. Itu jadi gini. Aduh. Nah, segini. Ini kan ada step nih. Step ini nih. Jadi nih, area centolan inilah yang akan kita tutup. Ini nggak boleh nih area centolan. Inilah yang harus di shoot off. Ditutup. Nutupnya di bagian atas. Oke. Nah. Ini gambarnya nggak rapi. Gini. Nah, ini kontur core-nya, Mas. Mbak. Ini harusnya rata nih. Sorry, aku gambarnya nggak terlalu jago. Sorry. Ini biar saya kalau gambar di sini rada ini.
Oke, ini lurus dong. Nah, ini. Nah, ini lurus harusnya. Ini kontur core. Ini loh, yang dimaksud tadi shoot off bawah, shoot off atas itu ini yang ngaruh nih. Ini area ini. Nih, area ini. Ini shoot off atas. Sehingga, nah ini saya sekarang gambar cavity-nya. Sehingga cavity-mu sekarang gitu ya. Itu cukup gini aja nih. Set. Dung. Sorry. Oh, sorry enggak di situ. Nah, sekarang kontur yang atas itu ada di sini, Mbak. Ini cavity. Ini cavity ya. Nih. Set. Ini lurus. Ini lurus ya, segaris sama yang biru. Paham nggak? Jadi yang cavity itu sekarang nggak punya kontur nih di sini. Tapi yang core punya kontur nih. Ini kontur core. Ini konturnya core nih. 1, 2, 3. Nih, ini kontur core. Tapi kalau kita lihat cavity, ini dia nggak punya kontur selain ini. Ini cuma 1, habis itu lurus, dung. Tapi kalau ini dibalik, berarti cavity-mu yang punya kontur. Core-nya nggak punya kontur. Paham? Udah rinci banget. Oke. Kalau belum paham, silahkan baca bukunya. Ada yang paham nggak? Paham, Mas. Paham, Mas. Serius? Paham? Ada yang Iya, paham? Mas. Paham. Iya, Mas. Oke, luar biasa. You can imagine with perfectly ya. Bagus. Kalau yang biasa ngelamunin masa lalu ya pinter biasanya. Betul, Mas. Betul, Mas. Ya, oke. Let's move on. Nah, setelah kita tadi menentukan arah bukaan, kemudian parting line, kemudian parting surface atau parting plane, sekarang kita beralih ke pembuatan dari cavity dan core insert tadi. Jadi ada 4 pertimbangan penentuan ukuran ya atau dimensi dari insert core maupun cavity. Yang dimaksud insert itu adalah ini, Mas, Mbak. Ini ya, yang berwarna biru. Ini insert nih. Ini insert. Nah, tadi ada yang tanya kan ya, Mas, radial itu gimana? Ini loh. Ini nih. Ini salah satu contoh kalau produk itu radial. Nah, ini ada slider di sini nih. Ini ada slider di sini nih. Kan bukaannya bukan cuma ke atas, tetapi ada bukaan ke samping kanan dan samping kiri. Nih. Jadi ini mold ini ciri-cirinya adalah dia arah bukaannya adalah radial, bukan aksial. Oke, itu flashback ya. Sekarang kita fokus di penentuan atau pertimbangan dimensi pada insert core dan cavity. Yang pertama adalah panjang dan lebar insert harus cukup untuk menutup rongga. Jadi insert ini harus mampu menutup produknya nih. Produknya segini ya harus mampu. Minimal insertnya lebih gede. Nah, tapi gedenya seberapa nanti kita lihat. Yang kedua adalah si cavity insert ini harus mampu menahan gaya yang dihasilkan pada saat proses injeksi. Material masuk kan harus ditekan mold moldnya itu. Nah, insert itu harus mampu mendorong itu sehingga luasannya harus cukup. Yang ketiga adalah mampu mengakomodir sistem pendinginan. Nah, sistem pendinginan itu kan letaknya bisa di area samping, gitu ya. Juga di area bawah produk. Itu harus terakomodir, jangan sampai produknya cuma dialiri oleh salah satunya. Nah, tapi nanti kita juga bisa lihat ya, kita harus melihat sisi itu secara objektif. Kalau produknya tipis ya nggak perlu dikasih cooling di area samping, gitu ya. Nah,
Itu nanti akan saya jelaskan detail di chapter 9 nanti tentang sistem pendinginan. Yang keempat terakhir adalah mampu mengakomodir komponen lain seperti sistem ejeksi, pin, dan baut pengikat. Itu harus memiliki tempat juga di dalam si insert itu. Nah, kita lihat. Ini contoh penentuan tinggi baik core maupun cavity. Kalau kita lihat nih tadi bezel laptop ini punya parting line di sini, gitu ya. Nah, kita perhatikan bahwa cooling nanti minimal ada di sini nih. Cooling minimal di sini. Jarak amannya kan 1 kali cooling ya terhadap permukaan luar maupun permukaan dalam. Ini contoh ekstrimnya ya teman-teman, karena nanti proporsional dimensi cooling nanti akan saya jelaskan di chapter 9. Jadi apa sih pertimbangan diameter cooling itu terhadap ketebalan produk? Itu apa? Itu ada. Ini sebagai pengetahuan supaya teman-teman tahu saja minimum untuk ketinggian itu berapa. Jadi minimal adalah 3 kali diameter cooling itu. Kalau produknya sedemikian. Gitu ya. Nah, ini ada catatan terkait penentuan ketinggian. Yang pertama adalah insert rongga harus memiliki ketinggian yang cukup bagian atas maupun bagian bawah. Untuk apa? Untuk dapat dilewati oleh jalur pendingin. Oke, yang kedua adalah ketinggian atau ketebalan. Ketebalan insert ini harus disesuaikan dengan standar ukuran yang tersedia. Misal nih, kalau kita pakai satuan metrik, berarti kan per kelipatannya itu adalah 10. Meskipun tidak menutup kemungkinan maker mold sekarang ini lebih bisa diberikan customization gitu ya. Tapi balik lagi ke materi sebelumnya. Kamu pengen custom ya pasti nambah biaya gitu ya. Oke, tapi kalau bisa ya ini disesuaikan dengan standar yang tersedia. Misalnya yang tersedia itu 60, 70, 80 tapi moldmu ketinggiannya 65. Ya harus dibulatkan ke atas. Jadi tebalnya adalah 70. Nah, itu artinya apa? Disesuaikan dengan standar yang tersedia. Nah, penentuan panjang dan lebar insert. Jadi kalau tadi ketinggian atau ketebalan, sekarang adalah lebar. Lebar itu berarti ada di kanan dan kiri. Lebar dan panjang itu kanan dan kiri. Nah, insert dan rongga harus memiliki panjang dan lebar yang cukup di bagian sisi samping. Nah, ini agar bisa dilewati oleh jalur pendingin. Contohnya ini, Mas. Nah, ini area samping itu paling tidak harus terlewati oleh jalur pendingin. Tapi kita lihat nanti ya, apakah produk ini perlu ditambahkan jalur pendingin atau tidak. Nah, ini contoh saja. Yang kedua adalah dimensi lebar dan panjang harus memiliki dinding atau cheek. Dinding ini untuk apa? Yang paling utama adalah untuk menahan beban lateral dan tekanan melt ya atau melting pressure dari produk yang dibebankan terhadap dinding itu. Dinding itu kan tetap akan mengalami perpindahan panas gitu ya. Jadi kalau terlalu tipis dinding sebelah samping kanan kirinya, panas yang bekerja itu akan semakin tinggi di situ. Kenapa? Karena perambatannya pendek. Nah, nanti akan berlinier dengan pemilihan material nanti nih. Ada catatan, saya berikan catatan di sini. Metode ini berlaku jika produk memiliki perbandingan lebar dan panjang dan ketinggian yang ekstrim. Kalau enggak, ya enggak perlu. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh lain nih. Ini kalau produknya ya memiliki kontur yang panjang, lebar, dan tebalnya itu enggak signifikan. Ini bukan cooling patokannya, tapi benda itu sendiri. Tapi tinggi benda itu sendiri. Tinggi benda itu sendiri bisa dijadikan angka minimum untuk area di sisi samping kanan, samping kiri, bagian depan, bagian belakang. Itu. Jadi harus melihat nih secara luas bentuk produkmu itu seperti apa. Oke. Yang ketiga adalah penyesuaian. Nah, kalau penyesuaian ini lebih ke arah harmonisasi. Jadi kalau kita tadi menghitung
Oh, kalau dibuat ini insertnya menjadi bentuknya adalah kotak. Nah, tapi kalau kita lihat, nah produknya ini cup, ini bulat. Boleh nggak kalau insertnya dibuat bulat? Boleh, gitu. Tujuannya apa? Alasannya apa? Alasannya adalah untuk pembuatan kemudahan. Kalau bulat silinder kan dibubut bisa, Mas. Boleh, boleh. Itu penyesuaian terhadap bentuk. Yang penting syaratnya tadi, ukuran insert itu tidak relatif lebih kecil. Kalau relatifnya lebih besar, it's okay, nggak masalah. Tapi yang repot itu kalau yang terlalu kecil insertnya. Nah, ini beda lagi. Kalau untuk bezel laptop, nah bezel laptop ini dia nggak mungkin disesuaikan dengan 2 kali lipat produknya. Ini kan luas ya. Jadi disesuaikan dengan cooling yang bekerja. Karena produknya ini tipis, jadi cooling yang bekerja pun nanti tidak akan terlalu besar. Gitu ya. Sehingga ini nggak akan signifikan terhadap area panjang maupun lebar dari si insert pada bezel laptop ini. Nah, itu merupakan serangkaian dari pemilihan insert, pemilihan ukuran insert. Ada pertanyaan? Cukup? Oke? Cukup? Lanjut? Belum, Mas. Oke, it's okay. Iya, boleh. Gimana? Halo, Ya, masuk. masuk. Tapi ada Baik, Mas. putus-putus. Ya, Izin bertanya, Mas, dalam boleh. kan disebutkan bahwa untuk allowance-nya itu diusahakan di samping 3 kali diameter coolingnya, Ya, itu minimum ya. juga kalau bisa menyesuaikan yang ada di pasaran ya. Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan cooling, maksudnya di sini kan ada cooling. Mengapa dalam ilustrasi tadi coolingnya tidak dibuat sedekat mungkin dengan produknya, Mas? Apakah ada semacam pertimbangan faktor penyusutan cooling rate dari produk atau bagaimana, Mas? Oke, Itu aja sih, Mas. Wow, it's amazing question. Gini, saya sebenarnya materi itu akan lebih spesifik nanti di bagian jalur pendingin gitu ya. Tapi akan saya coba berikan gambaran yang lebih mudah dulu. Jadi ada tiga yang diatur dalam proses pemilihan sistem pendingin. Yang pertama, terlepas dari jenisnya ya, kalau jenis baffle channel itu sudah ditentukan. Tapi ini kalau sudah spesifik. Nah, yang pertama adalah diameter. Oke, setelah diameter ditentukan, kemudian adalah jarak cooling itu sendiri, bagian cooling terluar itu sendiri terhadap produk. Yang ketiga adalah jarak antar coolingnya itu sendiri. Nah, ketiga ini itu sama-sama memberikan dampak thermal tersendiri terhadap material, baik material mold ataupun material plastik yang akan kita buat. Efeknya apa? What is the effect? Kalau kita punya cooling yang jaraknya relatif dekat dengan produk atau antar cooling itu sendiri, jelas perambatan panasnya akan jauh lebih lambat. Itu ekstrimnya adalah kalau kita melihat conformal cooling gitu ya, di mana cooling itu mendekati dengan konturnya, yang bisa terjadi adalah dingin produk mendingin tidak pada saatnya. Nah, itu kalau ekstrim. Jadi kalau tadi ditanya apakah ada efek kalau coolingnya makin dekat itu bisa menambah potensi, bisa. Potensinya besar sekali. Apa? Short shoot namanya. Jadi ada potensi produk itu tidak terisi penuh. Kenapa? Karena efek cooling yang terlalu dekat atau cooling yang terlalu besar atau cooling yang terlalu berhimpitan antar cooling itu sendiri. Itu. Sehingga krusial sekali dalam menentuan
luas insert ini, terutama untuk area cooling. Karena kalau ejeksi itu tidak berpengaruh terhadap aliran. Ejeksi itu hanya berpengaruh terhadap proses pelepasan saja. Sehingga komponen yang paling punya signifikan di processing good product itu salah satu terpentingnya adalah cooling. Gitu Mas Herlambang. Semoga menjawab. Nah, jawab sekali Mas. Ya. Ada lagi? Cukup? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lebih luas lagi sekarang. Setelah kita tadi milih insert, kita keluar, sekarang milih ukuran mold base-nya. Nah, pertimbangan dalam pemilihan mold base ini ada 4. Yang pertama adalah mau berapa banyak produk yang akan kalian cetak. Nah, itu berkaitan dengan quantity, jumlah produk yang akan dihasilkan. Yang kedua adalah mau pakai mekanisme pendingin apa. Itu juga berpengaruh terhadap mold base. Yang ketiga adalah mau pakai feed system apa. Feed system itu berupa sprue runner gate. Mau pakai jenis apa. Itu juga ngaruh terhadap mold base. Yang terakhir adalah, nah ini, kamu desain bagus, sesuai, masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, tapi nggak ada di standar katalog, ya coret. Gitu ya, coret, nggak bisa. Karena mold base itu kamu nggak mungkin buat, tapi kamu beli jadi. Nah, sehingga ketiga faktor ini penting. Tapi nomor 4 ini yang menentukan gitu. Oke. Nah, biasanya pembulatan ini jarang sekali dibulatin ke bawah. Biasanya bulatin ke atas. Karena lebih baik prinsipnya mold itu lebih besar daripada lebih kecil. Tapi kita juga ada batas nanti di belakang. Kenapa mold base itu nggak boleh terlalu ekstrim gede? Karena ada batasan tersendiri. Oke. Nah ini. Jadi setelah kita menentukan mold base yang tepat, kita baru bisa nih menentukan tata letak dari cavity itu sendiri. Nah, tujuan dari mendesain layout cavity itu sendiri adalah satu, untuk menghasilkan desain yang rapi. Kan nggak mungkin ya kalau produknya satunya gini, satunya diletakin serong misalnya. Wah, ini kan nggak rapi. Nah, kalau udah ceritanya udah nggak rapi, ini udah nanti alirannya nggak stabil ya, pendinginannya nggak seragam, keterisiannya nggak seragam, dan sebagainya. Yang kedua adalah supaya mudah untuk diproses machining. Yang ketiga adalah memberikan produktivitas. Nah, ini penting juga dalam kalian menentukan layout. Saya ringkas untuk jenis layout itu paling tidak ada 3. Karena yang lain itu adalah kombinasi biasanya. Kombinasi dari kedua atau ketiga layout jenis ini gitu ya. Jadi yang saya dapatkan dari buku ini adalah yang pertama jenis layout satu baris. Oke. Tapi sebelum ke layout ini saya garis bawahi ya, bahwa ini harus multi cavity. Jadi multi cavity maksudnya apa? Produk di dalam mold itu harus lebih dari 1 minimal. Ya minimal 2. Kalau produknya cuma 1 ya nggak bisa nih pakai layout. Ya memang layoutnya gitu. Kalau produknya 1 misalnya kayak bezel laptop, ya udah pasti jawabannya center gitu ya. Nggak mungkin serong ke kiri, serong ke kanan, geser kiri, geser kanan, nggak mungkin. Ini kalau kita bicara produknya lebih dari 1. Nah, nanti ada cerita lain. Mas, beda nggak kalau produknya dalam 1 mold itu beda? Ceritanya lain nggak, Mas? Lain nanti. Nah, nanti nggak bisa nih pakai metode ini, nggak bisa. Harus pakai metode gabungan. Itu yang kalian tadi jumpai di slide nomor keberapa itu yang menjelaskan tentang parting plane di awal. Itu produknya itu disebut dengan family mold. Jadi di dalam mold itu terdiri dari family yang berbeda-beda. Ada yang gede gitu ya, ada yang kecil mungkin, ada yang sedang. Nah, itu family. Family itu nggak bisa pakai ketiga ini.
Harus pakai kombinasi. Oke. Jadi multi cavity itu kalau misalnya produk yang terletak di dalam mold base-nya itu terdiri dari lebih dari satu dan produknya harus sama. Oke. Nah, itu ada 3 jenis. Jenis pertama adalah satu baris. Jadi nanti kita lihat satu baris, deret gitu ya. Ada yang berbentuk kisi-kisi, berarti kisi-kisi ini. Ada yang di sini, di sini, di sini, di sini dan sebagainya. Ada yang berbentuk lingkaran, berarti produknya melingkar. Nah, kita lihat nih. Ini pada jenis series atau satu baris. Jadi misalnya ya, sprue-nya ada di sini nih, feed sistemnya ada di sini. Ya berarti nanti distribusinya ke sini, seret. Ini juga sama ke sini, seret gitu. Loh, Mas, karena ini satu baris, ada kekurangan kelebihannya? Ada. Kelebihannya adalah sederhana. Ya ini cuma lurus, sederhana ya. Tapi kekurangannya lihat, rasio panjang dan lebarnya nggak seimbang. Ini panjang banget, lebarnya cuma segini. Berarti kan moldmu kayak gini nanti. Seimbang nggak? Nggak imbang. Secara proporsional panjang dan lebar nggak seimbang. Kemudian feed sistemnya juga jadi nggak seimbang. Kenapa? Karena yang keisi duluan ini, yang terakhir yang ini. Ini bisa jadi ini udah nyampe, ini baru nyampe setengahnya di sini. Nah, itu kalau kekurangannya series. Kemudian yang kisi-kisi. Nah, kalau kisi-kisi berarti letaknya ada di sini. Oke. Nah, kisi-kisi ini punya kelebihan, lebih baik ya, lebih baik dibanding kalau yang series. Tapi dia juga punya beberapa kekurangan yang cukup banyak. Yang pertama kelebihannya adalah volume produksinya bisa tinggi. Ini kan bisa nambah lagi kalau proporsionalnya masih memungkinkan, masih bisa. Tata letaknya ringkas. Ya, ringkas itu maksudnya adalah seimbang ya, proporsional panjang dan lebarnya itu seimbang. Kemudian feed system lebih seimbang. Iya, karena dia di sini. Distribusinya bisa aja kayak gini. Ini ke sini, gitu ya. Ini ke sini. Sama ini ke sini. Nah, kalau udah kayak gini kan seimbang nih. Ya enggak? Ini jalurnya ke sini, ini jalurnya ke sana. Ini seimbang, panjangnya sama. Nah, makanya feed systemnya jauh lebih seimbang. Meskipun ada beda. Yang satu ke dalam, yang satu keluar. Pasti kan beda. Kecepatannya beda. Nah, tapi lebih seimbang daripada ini. Kemudian, ya ini tidak bisa produk tunggal ya, sama ya. Ini juga sama, nggak boleh, nggak bisa produk tunggal. Yang terakhir adalah memerlukan ukuran mold base yang lebih besar. Besar dalam arti adalah panjang kali lebarnya lebih gede daripada yang pertama. Gitu. Nah, yang ketiga, kita lihat. Ini yang circular. Jadi bentuknya itu melingkar. Jadi kalau feed sistemnya di sini, gitu ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan seterusnya. Ini pasti feed sistemnya sama. Nah, feed sistemnya pasti sangat seimbang. Kemudian mold base-nya akan jauh lebih kecil. Lihat nih, luas biru sama hijau akan lebih kecil. Padahal produk yang dihasilkan sama. Tapi, ya ada tapinya, pasti lebih kompleks. Kenapa? Wah, coolingnya ya, coolingnya harus menyesuaikan kontur. Sistem ejeksinya harus banyak. Gitu. Ini kompleks jadinya konstruksinya. Nah, yang terakhir ini kalau produknya itu misalnya bentuknya beda-beda. Yang satu misalnya kotak, atau yang samping, yang sebelah sini bulat, yang sebelah sini segitiga misalnya. Ini harus ada percampuran atau hybrid. Jadi ini adalah kombinasi antara circular dengan series. Nah, jadilah seperti ini. Tapi di luar sana banyak ya teman-teman. Jadi nggak harus terpaku dengan, berarti grid nggak boleh dikombinasikan dengan circular. Boleh banget. Nggak ada masalah. Gitu. Oke. Nah, ukuran mold base yang
bisa digunakan. Ini area kerjanya ini yang diarsir nih teman-teman. Ini area kerja. Kenapa? Karena di luar ini sudah banyak nih. Ini ada pin. Ini ada leader. Ya, ini ada guide pin, guide bus. Terus kemudian ini baut-baut pengikat dan sebagainya. Jadi yang dimaksud area kerja pada Modbus itu adalah yang diarsir. Nah, ukuran Modbus ini harus mengakomodir satu layout cavity, kedua adalah leader pins, ketiga guide busing, keempat jalur cooling, kelima ejector, support pilar, leader pins. Ini leader pins double ya. Dan yang terakhir adalah guide pins. Jadi ada 7 ya. Ini yang ini enggak. Ada 7 yang mesti diakomodir dalam suatu mold base. Nah, untuk tingginya itu sendiri itu diukur dari upper plate terluar dan sampai dengan lower plate terluar. Jadi ini merupakan tinggi mold. Kalau mau bicara tinggi mold itu ini. Nah, ini A ini merupakan cavity, B itu core, S itu support plate. Nah, ini berarti karakternya adalah dia butuh two plate with support gitu ya. Artinya core yang dia pilih mungkin terlalu tipis, sehingga perlu ditambahkan dengan support plate. Kemudian ada jarak ejeksi, ini E ya. Ini stroke ejeksinya nanti di sini. Kemudian C adalah tinggi block spacer. Ini block spacer. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Masih kuat atau stop? Ada pertanyaan? Belum ada, Mas. Oke. Masih kuat, Mas. Asik. Oke. Ya, kita masuk ke materi kapabilitas mesin injeksi. Nah, tadi saya sempat menjelaskan bahwa sebaiknya pembulatan mold itu ke arah atas. Tapi nggak bisa kita serta-merta maksimalin aja tuh. Karena kita terbatas. Nah, terbatasnya oleh apa? Oleh jarak horizontal tie bar. Jadi mold itu kan dimasukkan dari atas. Mold itu masuknya lewat sini. Nggak mungkin dari samping karena ini udah pintu nih. Ini pintu nih, area pintu di sini. Oke. Nah, jadi kalau ini kebetulan di buku itu pakai merek tertentu lah ya. Nah, ini berarti kalau jarak tie bar-nya ini, tie bar terluarnya ini 18 mm, berarti mold base yang kalian bisa gunakan termaksimalnya ya anggaplah 90% dari itu. Kenapa? Karena kan pada saat naro nanti tetap ada gesekan ya. Nah, itu kita harus menghindari itu. Sehingga maksimal banget adalah 90%-nya. Ya, mungkin sekitar 780 untuk lebarnya. Kalau panjangnya ini boleh lebih dari ini. Jadi panjang kayak gini boleh. Ini kan nggak masalah. Nah, ini jarak vertikal itu nggak terlalu jadi masalah. Sehingga lebih pendek pun nggak ada masalah. Oke. Nah, ini 800 itu menyatakan maksimum bukaan ya. Maksimum bukaan dari movable plate dan fixed plate. Fixed plate ini berarti yang nanti nempel cavity di sini. Ini movable itu yang bergerak. Ini yang biasanya nempel di bagian core ke bawah. Nah, maksimum tinggi mold yang diizinkan itu adalah dari jarak ini. Kemudian ini adalah minimum, berarti minimal tinggi mold itu adalah sepanjang stroke-nya. Nah, biasanya stroke ini akan berkaitan sebagai pengurang. Jadi kalau panjang stroke-nya 800 sedangkan space
antara movable dan fixed plate ini 1150, ya kurang lebih berarti minimum tinggi moldnya adalah 350. Seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, lanjut. Oke, sekarang kita ke pemasok ya atau supplier dari mold base. Nah, kalian nanti kalau misalnya namanya kita bekerja kan nggak tahu tempatnya ya. Nah, kemungkinan bisa jadi kemungkinan di mana saja. Misalnya kalian ada di area purchasing ya, seperti cerita kita waktu itu. Nah, ini ada beberapa pertimbangan untuk kita membeli mold base. Yang pertama adalah kisaran ukuran dan material mold harus tersedia. Harganya sama-sama 50 juta. Tapi yang satu ready stock, yang satu enggak, tunggu 2 bulan. Ya pasti kita akan pilih yang ready stock atau tersedia. Kemudian yang kedua adalah aksesoris pada mold harus mengacu pada komponen standar. Misalnya saya mau pakai cooling misalnya diameter 10. Nah, diameter 10 itu kalau gitu kita pakai nipelnya ukuran berapa? Berarti kan setengah inch paling memungkinkan. Padahal setengah inchnya itu lebih besar dari coolingnya. Ya nggak apa-apa, tapi kan dengan kita memilih setengah inch itu, si nipel pada cooling itu tersedia standar partnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat nipel itu. Itu contohnya. Jadi aksesorisnya itu tersedia meskipun tersedia atau mengacu kepada komponen standar. Nah, kemudian yang ketiga adalah stok dan kemudahan pengiriman. Stoknya ready, tapi yang satu di Surabaya, misalnya yang satu di Zimbabwe. Ya pasti kan pilih yang Surabaya toh, karena produksi kita misalnya ada di Malang gitu. Ya pasti pilih yang Surabaya. Kenapa? Karena ada kemudahan dalam pengiriman. Keempat adalah kualitas permukaan dari mold base ini harus bagus. Ya kalau dalam pengalaman kita ini ya berarti surface-nya harus full grind gitu. Kalau Mas ini ada mold base-nya jauh lebih murah tapi full machining milling ya. Seberapa presisi sih milling kan gitu. Seberapa halus terhadap permukaan dan sebagainya. Yang terakhir yang kelima adalah tingkat kepercayaan. Jadi kalau dalam kita bisnis itu tingkat kepercayaan itu penting sekali. Ini nggak bisa nih kita membangun, makanya kalau bisnis itu kan lebih cenderung membangun kepercayaan dulu, networking dulu. Kalau sudah punya jejak riwayat yang baik ya pasti dia akan menjual juga produknya yang kompetitif gitu ya, yang bagus. Yang terakhir harga. Balik lagi ya, semua pasti ujung-ujungnya harga. Tersedia secara umum, komponen standar masuk, pengiriman masuk, kualitas permukaan masuk, tapi harganya nggak masuk, ya nggak jadi beli gitu kan. Pasti ujung-ujungnya harga. Nah makanya harga yang kompetitif itu penting. Maksudnya apa? Masa sih materialnya misalnya P20, tapi kok harganya mahal banget gitu ya, ngelebihi yang lain misalnya, yang spek di atasnya misalnya. Nah itu kan harganya nggak kompetitif. Kalau kita bandingkan dengan apa? Dengan material yang ada pada si mold itu sendiri. Material yang digunakan pada mold itu sendiri. Gitu. Terus kemudian ini sudah mendekati yang terakhir nih. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Permisi Mas Eko. Ya. Ya. Permisi Mas, izin bertanya. Boleh.
Pada umumnya kalau dulu kan kami pernah belajar material teknik ya Mas. Ya di mana itu kami istilahnya dapat tahu ada material itu untuk kegunaan mold untuk plastik. Nah, seperti D-Star, nah semacam itu. Ya, yang ingin saya tanyakan pada umumnya yang material yang kita gunakan kalau menurut Mas Eko biasanya seperti apa Mas? Maksudnya Sorry, bisa kayak diulang? apakah suppliernya itu seperti contoh merek suppliernya. Nah, sehingga nanti mungkin kami bisa sudah itu Mas Sorry Bang, supplier saya dari pendengarnya material tersebut putus-putus Bang. agar kami istilahnya pasti baik Mas. Sorry, putus-putus suaranya. Yang lain bagaimana? Putus-putus juga. Baik Mas, ini izin pakai akunnya Agung Hidayat. Oke. Yang ingin saya tanyakan itu Mas, mungkin bisa disebutkan contoh dari materialnya Mas. Barangkali nanti misal kami bisa kepoin lagi mengenai material tersebut. Oh, Kan saya seperti yang nggak disebutkan berani. tadi kan Saya nggak berani, ada. Mas. Oh gitu Mas. Iya, nanti Apa? saya dibilang apa ya namanya? Bahasa kerennya apa ya? Endorse. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya lebih kalau kayak gitu sih masalahnya open minded aja. Jadi terlepas dari material apa ya, kembali lagi ya. Kalau di materi ini sih memang sudah ada dan itu dia pakai standar. Jadi tidak ada merekan tertentu. Cuma dia menyebutnya ada misalnya aluminium tembaga paduan berapa gitu ya. Terus kemudian ada yang P20, ada yang dan sebagainya. Tapi nggak mengacu ke merek gitu. Dan saya juga nggak mau juga menyebutkan itu. Tapi kalau nanti kalian misalnya tahu ya, gimana? Monggo Mas, dilanjutkan terlebih dahulu Mas. Oke, tapi kalau misalnya Herlambang mau menghadirkan merek tertentu, misalnya gitu ya, Daido misalnya gitu, atau Astra kan punya Astra Daido ya, atau mau dari tempatnya Krakatau Steel gitu, atau apapun itu ya it's okay, boleh aja gitu ya. Yang penting peruntukannya itu untuk apa gitu. Nanti ada rekomendasi pemilihan material itu di akhir itu ada. Setelah ini nih. Baik Mas, siap. Mungkin kalau dalam mold itu tidak asing ya Mas dengan istilahnya polishing Mas. Kan tadi dijelaskan juga dalam penamat itu istilahnya kalau di sini kan aspek polishingnya kok semacam belum dicantumin ya Mas. Apakah aspek polishing itu penting Mas dalam mold, material mold? Nanti ada nih di bagian hardness itu ada materi itu. Hardness itu berkaitan dengan keterpolesan. Tambah keras itu tambah bagus Mas hasil polesnya. Tapi punya lawan tuh, hardness punya lawan tuh. Gitu. Oke. Cukup. Saya lanjut ya. Siap Mas, lanjut Mas. Oke. Terima kasih Mas. Nah, jadi oke, sama-sama. Berkaitan dengan tadi yang ditanyakan Herlambang, jadi pemilihan material ini punya sisi yang kontradiktif. Contoh misalnya, yang pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan yang pertama adalah materialnya kuat. Tapi biasanya kalau dia tambah kuat, maka heat transfer atau laju perpindahan panasnya nggak terlalu kuat. Sehingga ini menjadi suatu yang kontradiktif. Begitu juga dengan kalau material itu kuat, hardness gitu ya, keras gitu ya. Biasanya kalau keras itu malah justru menyulitkan proses pemesinannya. Itu kan kontradiktif ya. Padahal
Kita butuh material yang keras tapi yang mudah di machining. Nah, itu keinginan ya, desire manusia gitu. Terus ada pertimbangan ketiga, molds maker cost versus molder cost. Molds maker itu maksudnya apa? Kita pengen biaya pemesinannya itu murah, tapi biaya produksinya juga murah. Ah, itu nggak bisa. Kok bisa, Mas? Iyalah, kalau cost machiningnya murah, berarti kan tandanya materialnya enteng, materialnya nggak keras. Berarti kan nggak cocok untuk produksi massal. Berarti operasional dari moldnya itu sendiri nanti nggak sama, jadinya kecil. Meskipun biaya pembuatannya kecil, ya produksinya kecil juga. Nah, saya akan jabarkan ini satu demi satu supaya teman-teman paham. Semoga paham. Yang pertama adalah keras versus heat treatment, heat transfer. Strength versus heat transfer. Nah, ini dia. Jadi ini merupakan saya bilang ini adalah grafik gitu ya, perbandingan antara thermal diffusi dengan fatigue limit. Nah, thermal diffusi itu kalau teman-teman biar lebih mudah memahami adalah kecepatan gerak panas. Panas itu kan bisa bergerak. Nah, kecepatan gerak itu thermal diffusi namanya. Nah, jadi kalau semakin ke atas berarti thermal diffusinya tambah kenceng. Nih tambah ke atas itu larinya tambah kenceng panasnya. Artinya apa? Kalau tambah ke atas berarti materialnya lebih berongga, nggak terlalu padat. Karena kalau padat kan lambat, lajunya lambat. Tapi kalau banyak celah, majunya cepat. Oke. Kemudian yang horizontal ini adalah fatigue limit stress. Fatigue limit stress itu untuk menyatakan seberapa kuat. Nah, ini ya, nih. Seberapa kuat atau batas ketahanan jumlah tegangan yang dapat diterapkan atau dihilangkan berkali-kali tanpa menyebabkan aus. Jadi kalau materialnya masuk, seberapa kali dia bisa menggerus materialnya. Nah, itu yang berkaitan dengan fatigue limit stressnya. Kalau tambah nggak fatigue, tambah nggak capek materialnya, berarti tambah kuat. Nah, ini menjadi dua kontradiksi yang signifikan gitu. Harapannya manusia itu ada di sini nih. Nih, ada di sini nih. Apa nih artinya? Saya butuh material yang rambatan panasnya cepat, laju gerak panasnya cepat, tapi keras. Ada di sini. Ini nggak mungkin, Mas. Ini nggak mungkin. Ini kosong nih. Yang ada di sini merah, orange, hijau, dan biru. Merah, nah ini material-material dengan komposisi atau dengan hasil gerak panasnya tinggi, tapi kekerasannya rendah. Nih contohnya nih, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Kemudian di area kuning ini gerak panasnya rendah, tapi kekerasannya rendah. Tapi ada apa, Mas? Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi dia sama-sama nggak bisa. Berarti rapat tapi nggak keras. Apa sih? Ini SS 420. Nah, ini yang familiar nih, steel ya. Kalian sering mendengar itu steel. Kemudian ada karakter ketiga yaitu gerak panasnya itu rendah, tapi kekerasannya sedang. Ini yang paling banyak dipakai nih. P20, S7, 4140 dan sebagainya. Tapi ada nih yang gerak panasnya sangat rendah, tapi kekerasannya super tinggi. Ini ada D2, A6, H13. Masing-masing punya peruntukannya tersendiri. Oke, ini untuk perbandingan pertama. Perbandingan kedua adalah keras versus machinability. Kalau keras biasanya di machining susah. Ya, kalau nggak terlalu keras, empuk lah ya, material empuk ya pasti mudah buat di machining. Nah, itu ya, motong tahu sama motong aluminium ya beda, mudah motong tahu kan gitu.
karena kekerasannya yang berpengaruh. Nah, tapi balik lagi, keinginan manusia itu ada di sini nih. Saya pengen punya machining rate-nya tinggi tapi keras. Ya, bisa. Mungkin teknologi itu kan nggak terbatas. Bisa jadi gitu. Oke, saya akan jelaskan grafik ini, grafik ke atas, vertikal ini berarti machining rate ini berkaitan dengan laju machining, laju pemesinan. Jadi seberapa mudah untuk dia itu dikerjakan, seberapa cepat dia buat dikerjakan. Nah, tambah ke atas ini tambah cepat nih. Ini berarti 0,1 meter kubik per jam. Sama yang ini dibanding ini cuma 0,001. Berarti tambah ke bawah itu tambah pelan ngerjainnya. Tambah ke atas itu tambah cepat. Sedangkan yang area horizontal ini merupakan Brinell hardness. Brinell hardness itu metode yang digunakan untuk mengetes kekerasan suatu logam. Kan ada metode banyak ya. Mungkin di mata kuliah apa nih? Material teknik ya. Ada Vickers, Brinell, Rockwell ya. Ya, Brinell itu kalau ya materialnya sudah lebih keras gitu ya. Kalau yang kecil apa? Kalau yang materialnya ringan-ringan pakai apa? Pakai apa? Oke. Nah, Brinell ya? bukan? Menggunakan metode Brinell. Mana yang lebih cocok untuk beban keras? Rockwell, Brinell atau Vickers? Rockwell, Mas. Oke, Rockwell. Kalau yang paling ringan? Yang bentuknya diamond biasanya. Paling ringan itu. Diamond kecil ya. Diamond Vickers, Mas. Iya, Vickers. Vickers itu untuk pengujian material-material yang empuk ya, nggak terlalu keras. Oke, itu di luar kendali. Ya, jadi secara perbandingan keras dan machinability ini ada tiga level yang saya golongkan. Level pertama adalah machining rate-nya tinggi tapi kekerasannya rendah. Ya, kesimpulannya ini material empuk gitu. Terus kemudian level di sini ini machining rate-nya sedang tapi kekerasannya ya sedang. Yang di sini ya, machining rate-nya rendah. Kenapa? Karena kekerasannya tinggi. Nah, dengan meningkatnya kekerasan material, otomatis material itu jadi lebih sulit buat dikerjakan mesin. Nah, material dengan kekerasan tinggi umumnya memiliki laju pemesinan yang rendah. Sedangkan material dengan laju pemesinan yang tinggi umumnya memiliki kekerasan yang rendah. Ini kan suatu kontradiksi yang pasti berbeda. Oke, kita lanjutkan. Biaya pembuatan cetakan versus biaya pencetak. Molds operating versus molds making. Ini maksudnya apa? Yang vertikal. Jadi yang vertikal itu adalah operasional. Jadi dalam satu kali operasional dia mampu menghasilkan berapa. Sedangkan yang horizontal ini adalah biaya untuk membuat mold itu sendiri. Nah, kalau di sini saya golongkan menjadi tiga nih. Nah, golongan pertama adalah operasionalnya tinggi, tapi pembuatannya rendah. Nih, kalau yang ini pasti low cost nih. Operasional rendah, pembuatannya juga rendah gitu ya. Terus yang ini operasionalnya tinggi, tapi biaya operasionalnya itu rendah. Nah, itu ditentukan dari apa nih? Untuk meminimalisir biaya pembuatan cetakan, berarti yang ini nih. Ya. Material harus memiliki laju pemesinan yang tinggi, biaya material yang rendah dan kekerasan yang rendah. Nih, kalau kita punya fungsi mold makingnya pengen rendah, harusnya material cost-nya rendah, kekerasannya rendah, tapi laju machiningnya itu tinggi. Cepat gawenya. Maka cepat selesai.
itu ya, buat moldnya cepat selesai. Tapi bertolak belakang dengan biaya operasional. Biaya operasional cetakan itu dapat diminimalkan dengan apa? Material yang difusi termalnya tinggi. Padahal difusi termal tinggi ada di mana? Di sini apa di sini? Di sini ya. Harus tinggi dan kekerasannya tinggi. Berarti di sini. Kenapa? Karena kalau termalnya tinggi, kekerasannya tinggi, berarti materialnya itu bisa produksinya cepat tapi awet. Cepat awet. Kenapa? Nggak gampang Pak, nggak gampang istilahnya distribusi panasnya gampang. Tapi bisa untuk produksi banyak karena dia nggak aus-aus gitu. Nah itu operasionalnya pasti tinggi. Maksudnya operasionalnya bisa menghasilkan uang banyak gitu. Tapi balik lagi, termal tinggi materialnya keras. Berarti kan beda kan sama mold making, prinsipnya mold making. Sedangkan kekerasan yang tinggi umumnya susah di machining. Berarti nggak cocok tuh kalau sama machining rate yang di atasnya. Nah, kesimpulan akhirnya apa? Ringkasannya yang di buku ini buat adalah nih ya. Kalau misalnya kamu tuh pengennya kuantitinya berapa? Kurang dari segini atau moderate berarti di antara ini atau lebih dari ini produksinya. Nah, ini ada beberapa alternatif. Nah, tergantung materialnya. Ini nanti berpengaruh terhadap jenis material yang kamu pakai. Contoh misalnya yang paling gampang deh. Misalnya highly abrasive melt. Berarti ini material-material dengan titik lelehnya yang tinggi. Karena dia abrasif. PC misalnya ya. Nah, berarti kalau produksimu sekian sedikit cukup pakai ini. Tapi kalau produksinya banyak pakainya ini. Gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan di tugas. Karena ini materinya sudah selesai. Monggo. Ada pertanyaan? Belum ada, Mas. Oke. Antara bingung banget atau paham ya? Oke, kalau tidak ada, kita selesai akhiri. Terima kasih. Semoga pengajaran hari ini bisa memberikan manfaat ya teman-teman. Silahkan kalau nanti memang ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke, untuk tugas selanjutnya atau tugas kelima, jadi tetap dengan produk yang kalian miliki, tolong tentukan 8 ini. Yang pertama adalah tata letak produk, yang kedua adalah arah pembukaan dari moldnya, kemudian yang ketiga adalah parting line dari produkmu, kemudian yang keempat parting plane dari produk, kemudian penutup kontur kalau ada, kalau nggak ada it's okay. Terus tinggi, panjang, dan lebar insert, mau pakai material insert apa, dan pastinya pakai mold base ukuran berapa dan material apa. File diunggah berupa PDF dengan nama file tugas 5 desain tata letak mold PM1 nama underscore 2021. Dikumpulkan maksimal tanggal 30 Maret 2021 pukul 23.59. Nah, tugas dapat dikumpulkan via Google Drive. Link ada di deskripsi grup WA.
Oke, terima kasih.